Selamat pagi anak-anakku sekalian. Apa kabar kalian semua? Ibu harap semuanya dalam keadaan sehat walafiat agar kita dapat mengikuti pelajaran hari ini dengan baik. Nah anak-anak, sebelum memulai pelajaran, marilah kita siapkan hati dan batin kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah Bapa di dalam surga, puji dan syukur kami haturkan kepadamu karena atas perkataan penyertaan-Mu kami dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat untuk mengikuti proses belajar mengajar. Ya Bapa, semua doa dan permohonan ini kami sampaikan kepadamu lewat perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak-anakku sekalian, pernahkah kalian dicintai oleh sesama kalian? Contohnya seperti kalian dicintai oleh kedua orang tua, dicintai oleh teman dan sahabat, dicintai oleh guru, dan semua yang berada di sekitar anak-anak. Nah anak-anak, jika kalian dicintai oleh orang-orang yang berada di sekitarmu, maka kamu harus bersyukur karena kamu masih dicintai. Nah anak-anak, sekarang ibu ada sebuah cerita untuk anak-anak, yaitu tentang seorang ibu yang membuat roti. Setiap hari seorang ibu membuat roti untuk keluarganya dan juga untuk orang yang membutuhkan makanan. Nah anak-anak, setiap paginya si ibu menyimpan roti di dalam kantong plastik dan menyimpannya di depan pagar rumahnya. Pada suatu kali si ibu penasaran siapa yang mengambil roti yang disimpannya. Dia melihat lewat jendelanya dan ia melihat ada seorang kakek tua yang sangat bungkuk yang mengambil roti itu. Nah anak-anak, setelah melihat ibu itu, si ibu ingin si bapak tua ini berterima kasih kepadanya. Namun ketika mengambil roti, si bapak tua hanya berkata, "Segala yang jahat akan tetap bersamamu dan yang baik akan kembali kepadamu." Si ibu tidak mengerti akan perkataan bapak tua itu. Nah anak-anak, lalu pada suatu hari ketika ibu itu merasa jengkel karena tidak ada terima kasih dari si bapak tua itu, dia ingin menyimpan roti itu dengan racun. Namun ketika ia ingin menyimpan rotinya, dia kembali membuang roti itu ke tempat sampah dan kembali menyimpan roti yang baik. Nah anak-anak, ibu ini mempunyai seorang anak yang menempuh pendidikan di luar kota. Lalu suatu ketika anaknya ingin pulang kampung dan anaknya kelaparan dalam perjalanan. Nah ketika dalam perjalanan itu ia bertemu dengan kakek tua tadi yang mengambil roti di depan rumahnya. Lalu karena si anak tadi kelaparan, si kakek tua memberikan roti kepada anak itu yang dia ambil dari rumah si ibu tadi. Nah anak-anak, sesampainya di rumah, si anak itu bercerita kepada ibunya bahwa tadi di dalam perjalanan ia bertemu dengan seorang kakek tua dan membantunya memberikan roti. Nah anak-anak, ketika mendengar cerita anak tadi, lalu si ibu itu sangat menyesal karena tadinya ia ingin menyimpan roti yang berisi racun di pagar rumah, tetapi ia menggantikannya kembali dengan roti yang tidak berisi racun. Dan ia bersyukur dan ia sadar bahwa ketika kita memberikan hal yang buruk, kita akan mendapatkan hal yang buruk, dan ketika kita memberikan hal yang baik, maka kita akan mendapatkan hal yang baik. Nah anak-anak, pada kisah tadi yang kita pelajari itu tentang apa? Yang kita pelajari adalah tentang kisah seorang ibu yang membuat roti setiap hari dan membagikan kepada sesama. Lalu anak-anak, kepada siapakah ibu itu memberikan roti? Ibu itu memberikan roti kepada keluarganya. Nah anak-anak, pesan dari cerita tadi bahwa di dalam hidup sehari-hari kita harus saling baik kepada sesama. Ketika kita memberikan sesuatu, kita tidak perlu mengharapkan imbalan, namun kebaikan itu akan dikembalikan kepada kita pada suatu saatnya tiba. Nah anak-anak, sekarang kita akan melanjutkan dengan mendengarkan firman Tuhan. Orang Samaria yang murah hati, diambil dari Injil Lukas
bab 10 ayat 25-37. Pada suatu kali, berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencoba Yesus. Katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihanilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu, dan kasihanilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar. Berbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, "Dan siapakah sesamaku manusia?" Jawab Yesus, "Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yerikho. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya, dan yang sudah pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya, lalu membalut luka-lukanya, sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya, ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu, katanya, "Rawatlah dia, dan jika kau belanjakan dia lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali." Siapakah di antara ketiga orang ini, menurut pendapatmu, adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, "Orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah dan berbuatlah demikian." Tentang apa Injil yang baru saja Ibu bacakan tadi, anak-anak? Nah, yang Ibu bacakan tadi itu mengisahkan tentang orang Samaria yang baik hati. Nah, anak-anak, apa yang dilakukan oleh orang Samaria? Orang Samaria tadi yang baik hati, dia membantu orang yang luka-luka dan ia menyiraminya dengan anggur. Nah, anak-anak, siapa yang tidak membantu orang yang sedang membutuhkan pertolongan dalam Injil tadi? Yang tidak membantu adalah orang Lewi. Nah, anak-anak, apa pesan dari Injil yang Ibu bacakan tadi? Pesan dari Injil yang Ibu baca tadi bahwa kita harus mengikuti jejak orang Samaria, yaitu berbaik hati, murah hati kepada sesama, saling tolong kepada orang yang membutuhkan kita. Nah, anak-anak, Ibu berharap anak-anak mengikuti jejak orang Samaria. Nah, anak-anak, kesimpulan materi kita pada hari ini yaitu dari kisah seorang ibu yang baik hati dan kisah orang Samaria yang baik hati. Kita mengambil kesimpulan bahwa dalam kehidupan kita sehari-hari, kita harus saling tolong-menolong karena Tuhan menciptakan manusia itu untuk saling menolong antar sesama, mempelajari jejak orang Samaria agar di dalam hidup kita sehari-hari kita tidak memandang baik itu secara fisik, sosial, ataupun sebagainya. Nah, anak-anak, sekian pembelajaran kita hari ini tentang cinta kepada sesama. Sebelum pulang, marilah kita siapkan hati dan batin kita untuk berdoa.
Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di dalam surga, kami berterima kasih kepadamu karena Engkau telah melindungi kami dalam mengikuti proses pembelajaran kami hari ini. Sekarang kami mau pulang ke rumah kami masing-masing. Kami mohon berkat dan penyertaan-Mu ya Tuhan, agar kami sampai di rumah kami masing-masing dengan selamat. Nama-Mu tetap kami puji ya Tuhan, kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.